Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu.
Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Biar 2021 adalah satu kemenangan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, di mana kita terus akan dekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami Bapa. Kami memenaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua saudara kita memuji Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kasih yang
kasih Bapa. Ini kami semua anak-anak-Mu, semua anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, mau ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada hari yang indah ini, hari perhentian Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, kami masuki menjadi tahun kami ikuti kehendak Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah untuk menjadi perhentian Tuhan, dan kami juga boleh mendapat kesempatan yang indah untuk beribadah datang ke hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Dan kini saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang terungkap melalui isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Untuk itu ya Bapa, kuduskanlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Urapilah firman-Mu agar seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan boleh mendapat kelegaan, sukacita yang luar biasa. Berkati juga lah ya Bapa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan. Kuduskanlah tempat kami, rumah-rumah kami sebagai tempat ibadah kami. Hadirlah di tempat kami masing-masing yang terpisah satu sama lain ya Bapa. Karena kehadiran-Mu sangat kami butuhkan. Tanpa Engkau kami tidak mempunyai arti apa-apa. Urapilah ibadah kami yang sederhana ini ya Tuhan. Tapi kami boleh bertemu dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami datang berdoa, dan di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada awal tahun 2021 ini. Saya ambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari firman yang barusan saya bacakan untuk kita semua. Tema untuk kita pada saat ini yaitu 7 berkat untuk memasuki tahun integritas, tahun 2021 ini. 7 berkat untuk memasuki tahun integritas, tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Biarlah tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun 2020 yang telah kita lewati 3 minggu lamanya. Kita percaya dan yakin saudara-saudara, tahun 2021 yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini adalah tahun yang pasti lebih baik. Tahun yang lebih diberkati bagi kita orang yang percaya kepadanya. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudara, sampai kesudahan alam Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah lepas. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan berkatnya selalu melimpah bagi orang-orang yang percaya, yang taat dan setia kepadanya. Inilah dasar saudara-saudara, dasar firman Allah. Maka kita berani mengatakan, dan pasti saudara-saudara, tahun 2021 merupakan tahun yang lebih indah, tahun yang lebih meyakinkan kita bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah lekang daripada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berintegritas adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak ingin kita begitu-begitu saja, biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan ingin kita hari lepas hari, tahun lepas tahun meningkat. Meningkat di dalam mutu. Meningkat di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita lalui untuk mencapai kualitas yang lebih baik, kesempurnaan lebih baik. Dan pada akhirnya saudara-saudara,
kita rindu dan Tuhan sendiri rindu agar kita boleh menjadi seperti Kristus. Untuk itu saudara-saudara, agar kita boleh lebih meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Kita harus memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menerima tahun ini, tahun 2021 ini adalah tahun berkat, tahun kemajuan yang kita sebut atau gembala sidang kita ungkapkan sebagai visi gereja kita. Tahun integritas. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya hendak ingatkan dan bagikan 7 berkat yang pantas bagi kita untuk mengalaminya dalam tahun 2021 ini. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, pastikan hidup kita memulai tahun ini juga dengan membebaskan diri kita dari segala bentuk kebencian, membebaskan kita dari segala bentuk kedendaman. Kita bebas dari segala bentuk kepahitan hidup yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Ingat saudara-saudara, ketika hal tersebut menutupi pintu surga yang dikemukakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 21. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan integritas orang percaya yang takut akan Tuhan. Kita tahu tidak akan mengampuni, tidak sedikit pun akan merugikan kita, tidak akan merugikan saudara-saudara. Karena itu buatlah komitmen, perjanjian dengan Tuhan untuk membuang kebencian, membuang kedendaman dan kepahitan. Maka Tuhan akan pasti memberikan kemajuan, peningkatan kualitas hidup dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya percaya saudara-saudara, dengan membuang kebencian, kedendaman, dan kepahitan hidup dalam diri kita, itu akan membuka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keberhasilan kepada saudara-saudara dan kepada saya. Dan kita tahu, pasti hidup kita akan lebih tenang dan lebih damai di dalam hidup ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, pastikan kita memulai tahun kita dengan kesiapan meninggalkan segala sesuatu yang kita sadari keliru. No return back.
saudara mempunyai visi, mempunyai mimpi. Tetapi tanpa saudara-saudara meninggalkan segala yang keliru, maka saudara tidak akan pernah mencapai sesuatu kemajuan, sesuatu peningkatan kualitas hidup. Saudara tidak akan pernah berada di dalam posisi memiliki integritas. Dan pasti kemajuan tidak akan ada, tidak akan pernah tercapai di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ingat, tanpa pertobatan hidup ini akan semakin mundur. Tanpa meninggalkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik di hadapan Tuhan, paling-paling kita jalan di tempat. Kekristenan kita mengalami stagnan. Tidak ada kemajuan. Jalan di tempat saja, saudara-saudara. Yang ketiga, pastikan kita siap untuk tidak lagi menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang baik dan yang membangun. Ini berarti orang Kristen harus selalu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan bekerja keras tanpa bermalas-malas. Ini dapat kita bandingkan di dalam Lukas 21 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita, saudara-saudara. Lukas 21 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bekerja keras untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan penuh giat memakai kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baik untuk mengerjakan yang diinginkan Tuhan dan membangun kehidupan diri sendiri. Jika saudara tahu apapun yang baik, lakukanlah segera. Jangan tunda-tunda lagi dan minta tuntunan Roh Kudus. Sebab menunda adalah pekerjaan iblis bagi setiap orang percaya. Perhatikanlah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Di saat kita menunda-nunda melakukan yang baik, melakukan kehendak Bapa di surga, sering itu dapat digambarkan kita kompromi dengan iblis dalam waktu, dalam melakukan kehendak Tuhan. Jangan sempat kita bekerja sama dengan iblis, kompromi dengan iblis, menunda-nunda waktu untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan secepatnya, segera, untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kerja keras kita. Berkat yang keempat, saudara-saudara, pastikan
kita siap berkomitmen memiliki kedekatan hidup dengan hal-hal surga. Sekali lagi, berkat keempat, saudara-saudara, pastikan kita hidup berkomitmen memiliki kedekatan hidup dengan hal-hal surgawi. Kita bukan orang dunia yang berjalan menuju surga, tapi kita adalah orang-orang surgawi, ditempatkan di dunia. Namun bukan menjadi seperti dunia, tetapi selalu dekat dengan hal-hal surgawi. Ini menjadi ingatan, kesadaran buat kita, saudara-saudara. Dimanapun dalam situasi apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengingat bahwa kita bukan orang dunia yang berjalan menuju surga, tetapi orang surga yang ditempatkan di dunia. Namun bukan untuk menjadi sama seperti dunia, namun bukan menjadi seperti orang-orang di dunia, tetapi selalu dekat dengan hal-hal surgawi. Ini akan menjadikan berkat yang luar biasa. Posisi yang demikian hanya diberikan kepada orang yang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita tahu, kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari dunia ini menjadi eksklesia, teman sekerja Allah, orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, pastikan kita siap untuk tidak goyah jika ada tantangan di jalan kebenaran kita. Memang kita tahu, saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini, kehidupan perjalanan orang Kristen berliku-liku. Banyak tantangan-tantangan, duri dan onak ada yang sering menghambat perjalanan kita, sehingga kita harus banyak mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang selalu diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu menolong, memberi jalan keluar, solusi yang terbaik di dalam segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan oleh Paulus kepada seluruh jemaat, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, itu jugalah yang selalu ditekankan oleh Allah kepada bangsa Israel. Di saat bangsa Israel disuruh meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan, mereka dibekali dengan motivasi ilahi
Jangan takut. Jangan gentar, kuatkan, tabahkanlah hatimu. Aku pasti menyertai engkau. Aku menolong engkau. Itu yang sering selalu dikatakan oleh Tuhan. Untuk mengingatkan orang-orang Israel. Agar Israel tegar. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi selalu taat, patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Setia di dalam peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan. Menjalankan ketetapan-ketetapan yang terbaik bagi mereka di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup ini hanya dua. Benar atau salah. Ketika jalan kita benar, lalu ada tantangan, jangan goyah. Jika kita di dalam keadaan salah, ada goncangan-goncangan. Jangan keraskan hatimu, saudara-saudara. Tapi kembalilah kepada Tuhan Allah. Dan kembalilah berjalan di dalam kebenaran. Orang yang meninggalkan jalannya yang tidak benar, jalannya yang sesat, adalah orang yang sangat dirindukan oleh Tuhan kembali kepadanya. Hidup di dalam kebenaran. Yang keenam, saudara-saudara, pastikan kita siap berjalan dalam iman dan pengharapan di dalam segala keadaan. Kita ingat Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ketika dia disuruh oleh Allah untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarga-keluarganya, kampung halamannya. Dia setia, taat. Dia berjalan di dalam iman. Karena dia percaya apa yang diperintahkan, dikatakan oleh Allah. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Demikian juga di Petrus di dalam Lukas 5 ayat 5 sampai dengan 6. Di saat dia disuruh menaburkan jalannya seperti yang dikehendaki Tuhan, dia bertindak dalam iman, patuh, taat, setia saja. Lakukan saja di dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Petrus mengalami kelimpahan yang luar biasa, mendapatkan hasil maksimal, hampir mengoyakkan jalannya, saudara-saudara. Demikian juga Joshua dengan teman-temannya, bangsanya, bangsa Israel ketika meninggalkan Mesir. Mereka tetap taat, patuh kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan mereka, menolong mereka.
Dan mereka ada di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, kita tahu orang benar bukan hidup oleh logika, bukan hidup oleh perhitungan dan kepandaian, tapi akan hidup oleh iman. Artinya kemajuan jangan tunggu lihat dulu. Meskipun saudara belum melihat, tapi ketika saudara berjalan dengan visi dan iman di dalam kebenaran, maka saudara akan bangga. Karena iman dan pengharapan terbukti dalam kehidupan yang kita jalani. Itulah salah satu kehidupan, salah satu kelebihan orang percaya yang memiliki iman, yaitu mampu melihat yang belum kelihatan, mampu mengetahui, mengimani apa yang belum terjadi. Berkat Tuhan yang ketujuh atau yang terakhir, saudara-saudara, pastikan kita siap untuk membuang segala ketakutan dalam kehidupan kita ini. Dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut atas kehidupanmu. Saudara tidak akan pernah mengalami kemajuan jika sebentar-sebentar takut. Takut inilah, takut itulah. Khususnya apa yang kita hadapi pada saat ini, saudara-saudara. Sudah begitu lama kita menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada di bumi pertiwi ini, saudara-saudara. Tidak disangsikan, tidak diragukan, saudara-saudara. Banyak orang-orang takut. Banyak orang-orang percaya yang ikut dilanda oleh kewaspadaan, dilanda oleh kecemasan, penuh dengan rasa takut karena keberadaan dari virus corona di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang mengalami hal-hal yang fatal, harus berpisah dengan keluarga, mengalami masalah-masalah, sampai banyak yang dipanggil oleh Tuhan oleh karena mengalami masalah-masalah yang berat, yang menakutkan ini, saudara-saudara. Tapi perlu kita ingat, saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah di tangan Tuhan. Sebenarnya tidak ada sakit penyakit yang dapat membunuh manusia. Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati dalam situasi kondisi saat ini, itu hanyalah karena Tuhan memanggil mereka. Tuhan menempatkan mereka kepada situasi yang lebih baik, seturut dengan kedaulatan Tuhan yang ada, yang boleh dialami manusia. Memang hidup Kristen bukan harus hidup nekat, tapi hidup yang percaya sebagaimana firman Tuhan katakan. Tuhan mengatakan kepada orang percaya
sesuai dengan imanmu, jadilah padamu. Perlu kita ingat saudara-saudara, ketakutan adalah musuh daripada orang yang berintegritas. Kalau kita masih berada di dalam ketakutan, berarti itu adalah musuh daripada kesuksesan dan keberhasilan. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, keraguan, adalah jauh daripada kesuksesan dan keberhasilan. Kita harus sadar dan selalu ingat, pintu mujizat akan selalu terbuka bila kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya, segala mujizat-mujizat akan engkau terima, akan engkau peroleh terjadi dalam hidup ini. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, kita harus sadar dan ingat bahwa orang yang percaya, yang berintegritas adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan hidup berintegritas adalah bagian yang integral daripada orang percaya yang berintegritas. Kita akan menjadi orang percaya yang berintegritas. Kita akan diberi kesempatan untuk mengalaminya di tahun 2021 ini. Karena itu program Allah bagi setiap kita adalah masuk menjadi orang percaya yang berintegritas di dalam segala aspek kehidupan. Untuk itu, marilah kita maju terus, berjuang terus. Dengan memulai segala sesuatu bersama Tuhan, maka hidup kita pasti meningkat, lebih berkualitas, lebih bermutu, hari lepas hari, di tengah-tengah dunia khususnya di dalam tahun 2021 ini. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, penuh berkat, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas 7 berkat yang Engkau sediakan melalui firman-Mu pada saat ini. Mempersiapkan kami, membekali kami untuk lebih dapat menjadi orang percaya yang berintegritas di dalam tahun 2021 yang Kau berikan ini ya Bapak. Ubahlah dan bentuklah seluruh kami orang yang percaya, agar orang percaya yang berintegritas bukan hanya di dalam omongan saja, tetapi di dalam pikiran, di dalam kata, di dalam tindakan kami, semuanya menyatu di dalam kelayakan Tuhan.
kami boleh masuk mengisi tahun 2021 dengan penuh berintegritas dan lebih dapat melakukan yang terbaik, sehingga kami lama-kelamaan untuk maju mendekati Engkau sama seperti Yesus. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah firman-Mu dan urapilah sekali lagi di dalam kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus tetap menguatkan, meneguhkan firman-Mu. Dan Engkau selalu dan selamanya berbicara dan tidak pernah berhenti sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas rahmat firman-Mu yang telah Engkau ungkapkan kepada kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.